Banyak rintangan-rintangan. Terkadang hawa nafsu ini bisa membuat seseorang terjerumus di dalam kegagalan. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka jangan pernah katakan kita menyerah, tapi katakan kepada hati kita dan memohon kepada Allah, tunjuki aku jalan yang benar. Tak ada yang tak mungkin di atas dunia ini. Hanya Allah yang berkehendak. Apapun ceritanya, ketika kita ingin menggapai cita-cita, kejar terus, kejar. Selagi ingat yang harus kita garis bawahi, jangan mengganggu orang dan jangan merusai seseorang. Ini yang harus kita perhatikan di dalam kepribadian kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu jabatan. Ini adalah suatu cita-cita syariat juga. Kita ingin mendapatkan kekuasaan. Kita ingin mendapatkan sebuah jabatan. Jangan sampai kita merosak orang lain dan jangan kita sampai terusak orang lain. Hanya kita ambil jalan kita sendiri. Hanya kita ambil jalan kita. Jangan kita ambil jalan orang. Ini perlunya agama itu ditanamkan di hati kita. Yang pertama ialah Allah. Apapun ceritanya hanya Allah. Cita-cita, impian, dan keinginan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Yakin dan percayalah, cita-citamu ketika engkau sebutkan di sepertiga malam, maka Allah akan memberikan jawaban yang indah. Iya atau tidak itu adalah urusan Allah. Sukses atau tidak itu adalah urusan Allah. Yang Allah perintahkan kepada manusia hamba-hambanya, hai fulan, kau kusuruh untuk berusaha, bukan untuk menentukan hasil. Yang menentukan hasil ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cita-cita syariat, yakni untuk bersilaturahim, untuk mempererat silaturahim kepada sanak saudara, tetangga-tetangga kita semua. Jangan pernah kita musuhi tetangga-tetangga kita. Jangan pernah kita hancurkan kerabat-kerabat kita demi kepentingan pribadi kita. Ketika kita ingin mengejar cita-cita, tetapi kita tidak menghiraukan sanak saudara kita. Kita hanya perlu diri kita sendiri. Tetapi ingat, doa-doa orang sanak saudara kita juga perlu untuk mengejar cita-cita, untuk mengejar impian kita. Wahai saudaraku dimanapun berada, cita-cita kita bukan hanya dari seorang pelajar. Ketika kita belajar dari SD, kita ingin cita-cita ini. SMP kita ingin cita-cita ini. SMA kita ingin cita-cita ini. Tetapi cita-cita kita mulai dari lahir sampai akhir hayat kita akan memiliki cita-cita. Maka dari situ ketika kita memiliki cita-cita, maka bicarakanlah yang pertama kali dengan Allah. Dan yang kedua dengan ibu dan ayah kita. Bagi yang telah meninggal orang tua, meminta sharing atau masukan-masukan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti uwa atau bapa, adik ayah, adik mama. Kita minta pendapat dia. Bagaimana jalan-jalan untuk mendapatkan cita-cita ini? Yang paling utama, kita sujud di sepertiga malam. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin cita-citaku ini. Aku ingin menggapai cita-citaku ini. Aku ingin menggapai impianku ini. Ya Allah, perkenankanlah. Jika engkau tidak ridho, tidak menyetujuinya, ya Allah, tunjuki aku apa sebenarnya cita-citaku. Apa yang Allah sebenarnya impian yang engkau berikan kepada aku. Inilah yang harus kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Jangan egois, jangan sombong, jangan takabur kita menggapai cita-cita kita. Ingat, hanya Allah yang bisa mengabulkan dan menjadikan cita-cita kita. Inilah cita-cita syar'i. Yang kedua ialah cita-cita hakikat. Tahu apa itu cita-cita dan cita-cita? Yang pertama tadi ialah cita-cita syariat. Seperti kita ingin menjadi TNI, dokter,
jadi wali kota apa dan sebagainya. Ini adalah cita-cita syariat. Bisa juga kita katakan cita-cita fata morgana yang hanya di dunia ini saja yang bisa kita rasakan. Tetapi ada cita-cita yang paling penting di dalam kehidupan ini, ialah cita-cita hakikat. Cita-cita hakikat itu seperti apa? Bagaimana cita-cita hakikat itu? Yang pertama ialah kita kenal Allah kita. Kita kenal Tuhan kita. Siapa Allah itu? Begitu yang harus kita tanamkan di hati kita. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersujud, bagaimana kita berzikir kalau kita tidak tahu apakah Allah ridho atau tidak. Menentukan, merasakan bagaimana keriduan itu, bahwa ketika kita berdoa, disitulah hati kita tenang. Ketika kita meminta, hati kita tenang, bahwasanya insya Allah memiliki keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan ialah cita-cita hakikat. Apa itu hakikat? Yang kekal selama-lamanya. Ingat, dari mulai kita dilahirkan sampai akhir hayat, hanya Allah yang memberikan itu semua. Kita lahir dari rahim siapa? Kita dibesarkan siapa? Kita sekolah di mana? Kita bekerja di mana? Maka hakikat itu ialah sesungguhnya di dunia bisa kita merasakan kebahagiaan, di akhirat apalagi. Ketika kita tanamkan cita-cita hakikat itu di dalam hati kita, insya Allah apapun yang kita kerjakan, ketika salah ada rasa gelisah, ketika benar ada rasa ketenangan. Inilah yang harus kita peroleh. Bagaimana kita mendapatkan itu? Maka kita berikhtiar di atas sejadah memohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bagaimana menimbulkan cita-cita hakikat ini? Ketika kita melakukan sesuatu, kita berniat di dalam hati kita, ya Allah ridhoilah aku, ya Allah ridhoilah aku. Ketika aku bekerja, ya Allah ridhoilah aku, ya Allah berikan aku rezeki yang Engkau ridhoi dan Engkau berkah. Inilah cita-cita hakikat. Ini yang harus kita tanamkan pertama kali di atas kehidupan kita. Insya Allah apapun yang kita inginkan tentang cita-cita syariat, maka syariat dan hakikat akan berjalan dengan seksama. Tetapi kita hanya mementingkan cita-cita syariat, tetapi kita tidak mementingkan cita-cita hakikat, maka akan bertolak belakang. Bagaikan ibaratnya ketika kita makan adalah syariat, ketika kita minum adalah hakikat. Ketika itu kita hanya makan dan makan, tidak minum, maka akan, kalau bahasa orang Tanjung Balainya, tacoda. Kalau bahasa Indonesianya keselek, seret. Tak ada yang membantu melancarkan itu semua. Tak ada yang mendorong itu semua. Bahwasanya kalau bertentangan cita-cita syariat dengan cita-cita hakikat, maka akan bertolak. Maka tidak akan terjadi. Sepertinya apa? Ketika kita berimpian, bercita-cita syariat, kita ingin mengambil duit orang, tetapi cita-cita hakikat kita melarang, tidak memperbolehkan, maka Allah akan murka kepada kita. Tetapi kita ingin bercita-cita menjadi seorang guru, menjadi seorang ustaz, maka cita-cita syariat kita akan mengiringi langkah kita menuju tempat itu. Maka harus kita tanamkan di hati kita. Jangan pernah kita tinggalkan cita-cita syariat kita. Kita harus mempertimbangkan. Ketika kita ingin menjadi seseorang, ya Allah, aku ingin menjadi ustaz, aku ingin menjadi penceramah, maka harus kita samakan cita-cita syariat dan hakikat. Ketika itu akan kita lihat akan beriringan. Maka jangan pernah kita tentang itu semua. Semoga kita tersadar. Apa sih sebenarnya cita-cita kita?
Apa sih keinginan kita? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kesadaran itu akan kita timbulkan. Jangan hanya mengejar cita-cita